Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Lanjut ya. Setelah tadi kita belajar tentang fungsi naik dan fungsi turun, kita akan belajar tentang kecekungan fungsi. Oke. Fungsi akan dikatakan dia cekung ke atas atau cekung ke bawah. Oke, dilihat kalau tadi fungsi naik dan fungsi turun dilihat dari turunan pertama, untuk kecekungan fungsi itu dilihat dari turunan kedua, ya. Fungsi akan dikatakan cekung ke atas, ya. Cekung atas jika turunan kedua f aksen x-nya itu lebih dari 0, dan dia akan dikatakan sebagai fungsi yang cekung bawah, ya, cekung ke bawah itu jika turunan keduanya itu kurang dari 0, ya. Gitu. Jadi cekung ke atas jika turunannya lebih dari 0, kemudian cekung ke bawah jika turunannya kurang dari 0. Oke. Ini tentunya pada interval V, ya, pada interval tertentu. Misalkan intervalnya I, ini juga sama. Pada interval I. Oke, sekarang kita ke contoh soal, ya. Oke, sekarang kita lihat ke contoh soalnya. Oke, Ibu pakai ini. Ya, sebentar. Contoh soal. Oke, kita lihat ke yang pertama. Contoh soal ada di halaman 109, ya. Silahkan kalian lihat untuk contoh soalnya. Oke. Pertanyaannya adalah tentukan kecekungan. Tentukan selang kecekungan, ya, dari fungsi berikut. Oke, dari fungsi berikut. Oke, fungsi yang pertama, ya, adalah fungsi fx sama dengan x min 3 pangkat 3. Kita akan lihat dia cekung ke atas atau cekung ke bawah pada interval berapa gitu, ya. Kita lihat kuncinya adalah turunan kedua, maka kalian harus mencari turunan kedua. Kalau fungsinya fx-nya adalah x min 3 pangkat 3, maka untuk mencari turunan pertama, ya, tinggal kalian kalikan, ya. 1 kali 3, 3. Kemudian x min 3 pangkatnya dikurangi 1. 3 dikurangi 1, 2 dikalikan 1. Tetap, ya. Oke, ini turunan pertama. Kemudian turunan kedua adalah 3 kali 2, 6. Kemudian x min 3 pangkatnya 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Ya. Oke, ini angka 3, ya. Jelas apa enggak? Oke, Bu perjelas aja, ya. Oke. X min 3. Oke, ya. Oke, sampai ini. Kemudian turunan pertama, turunan kedua kita lihat, ya. Setelah itu kemudian dia akan cekung ke atas jika dia lebih dari 0, cekung ke bawah jika kurang dari 0. Kita lihat, ya. Kita akan mencari ini. Misal dia cekung ke atas berarti lebih dari 0, ya. F aksen X akan cekung atas, ya, jika lebih dari 0, ya, maka 6 x min 3 lebih dari 0. 6 kali x 6x, 6 kali 3 min 18 lebih dari 0, ya. Oke, ini lebih dari 0. Kemudian 6x, 18-nya kita pindah ke ruas kanan jadi 18, ya. Negatif ke sini jadi positif. Kemudian x-nya kita bagi 18 dibagi 6 itu lebih dari 3. Dia akan fungsi cekung atas jika ini x pada interval lebih dari 3. Maka ini akan cekung ke bawah, f aksen x cekung bawah, ya. Jika tinggal kita ganti tandanya saja, ya. Maka di sini 6 kali x min 3 kurang dari 0. 6x min 18 kurang dari 0. 6x kurang dari 18, maka x kurang dari
3. Jadi dia akan cekung ke bawah pada interval X yang kurang dari 3. Oke, kemudian sekarang Ibu contohkan yang berikutnya, yang kedua. Yang B ya, yang kedua, fungsinya adalah fx sama dengan 2x pangkat 3 plus 12 plus 12x kuadrat plus 11x plus 5 ya per x plus 5 ya. Sebelum ini diturunkan, ini kan angkanya terlalu ini ya, kalau kamu menurunkan dalam bentuk U per V ini kan terlalu apa ya, terlalu sulit ya, karena ini panjang banget pangkatnya, ini pangkat 3. Maka ini bisa kita sederhanakan, ini ada 5, siapa tahu ini bisa dibagi X plus 5. Kalian masih ingat Horner? Kita coba dengan Horner ya. Oke, kita coba dengan Horner ya, perhatikan ya. Oke, kita coba dengan Horner. Oke. Kita akan lihat, kita akan bidik dia salah satu akarnya adalah negatif 5. Kenapa negatif 5? Karena X plus 5 sebagai salah satu akarnya ya, salah satu dari pemfaktorannya X plus 5. X plus 5 itu kan berarti X sama dengan negatif 5. Negatif 5 kita bidik sebagai dia salah satu akarnya, kita curigai gitu ya. Kemudian Horner, kalian untuk menentukan Horner berarti tuliskan koefisien pada masing-masing pangkatnya ya, yang dari pangkat tertinggi. Dari X pangkat 3 maka dia koefisiennya 2, kemudian X pangkat 2 dia koefisiennya 12, pangkat 1 dia koefisiennya 11, kemudian pangkat 0 dia 5 ya, kayak gini caranya. Kemudian turunkan 2 ini ya. Kemudian kalikan dengan sini, 2 kali negatif 5 adalah negatif 10. Jumlahkan ke bawah, 12 dikurangi 10, 2. 2 kalikan dengan negatif 5 berarti ketemunya negatif 10. Jumlahkan dengan atas, 11 dikurangi 10, 1. 1 kali negatif 5, ya, negatif 5. 5 ditambah negatif 5, 0. Ketika sama dengan 0 berarti negatif 5 adalah salah satu akarnya, atau salah satu pemfaktorannya adalah X plus 5. Tinggal ini kita baca, maka hasil dari Hornernya berapa? Ini kita baca, ini berarti kalau ini pangkat 3 berarti dimulai di sini pangkat 2. Berarti 2x kuadrat ditambah 2x pangkat 1 ditambah 1. Iya, ini adalah hasilnya. Maka ini bisa kita sederhanakan menjadi ini. Menjadi ini. Ya, kita sederhanakan, hasilnya adalah X plus 5 sebagai salah satu akarnya dikalikan hasilnya ini adalah dikalikan hasilnya adalah 2x kuadrat plus 2x ya, plus 2x plus 1 ya. Oke, kemudian ini dibagi X plus 5. Nah, ternyata bisa disederhanakan ya. Ini bisa kita coret ya. Kita coret X plus 5-nya. Maka tinggal siapa? Iya, dia tinggal 2x kuadrat. 2x kuadrat plus 2x plus 1. Oke. Maka dari situ kita bisa menentukan turunannya. Kita lihat yang pertama. Pertama ya. Oke, kita lihat turunannya. Maka turunan pertamanya f aksen x-nya adalah siapa? Iya, dia berarti 2 kali, ini 2 pangkat 2 ya. Berarti 4x plus 2. Kemudian f aksen x-nya adalah 4 ya, hanya 4. Nah, kemudian 4 itu dia kurang dari atau lebih dari 0. Dia lebih dari 0, maka fungsi ini ya, fungsi tersebut adalah fungsi yang cekung atas ya. Kenapa? Karena dia turunan keduanya selalu lebih dari 0. Oke, sekarang kita lihat contoh yang ketiga yang trigonometri ya. Oke, misalkan diketahui fx sama dengan x dikurangi 3 cos x untuk interval x-nya dari 0 sampai 2pi. Oke. Ya, kita lihat, kita langsung tentukan turunannya. Turunan pertamanya adalah, turunan dari x adalah 1, turunan dari 3 cos x adalah 3
min sin X ya, 3 sin X ya, min kali min jadi plus 1 plus 3 sin X. Kemudian turunan keduanya adalah turunan 1 0, turunan dari 3 sin X adalah 3 cos X, begitu. Oke. Kemudian setelah itu kita lihat intervalnya, ingat yang tadi. Oke, Bu kasih catatan ya. Oke, notes. Ibu ambil yang ini. Oke, di sini. Ya, Ibu tuliskan di sini lah. Oke. Oh, terlalu besar ya. Oke. Ya, notnya ya. Oke, kita lihat. Oke, kuadran ya. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3 ya, dan kuadran 4. Oke. Kuadran 1 dari 0 sampai pi per 2, kemudian kuadran 2 dari pi per 2 sampai pi, kuadran 3 dari pi sampai 3 per 2 pi, dan kuadran 4 ini dari 3 per 2 pi sampai 2 pi. Oke. Kemudian perhatikan 3 cos X ya. Cos X cos bernilai positif ya. Itu di kuadran berapa? Ya, cos positif itu dia di kuadran, kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya, sorry. Oke. Cos positif dia di kuadran. Oke, pakai apa ya? Warna apa biar cerah? Oke, dia cos positif di kuadran 1 dan 4. Kemudian cos negatif dia di kuadran 3 dan di kuadran 2 dan di kuadran 3. Maka terlihat dari situ bahwa ini f aksen X-nya kalau dia di kuadran 1 dan kuadran 4 dia kan cosnya positif. Berarti dia akan cekung atas di kuadran 1 dan kuadran 4, dia akan cekung negatif cekung ke bawah ketika negatif, yaitu di kuadran 2 dan kuadran 3. Oke, maka f aksen X ya, 3 cos X, dia akan cekung ke atas ya. F sorry. Ya. Maka fungsi akan cekung atas itu ketika berada pada interval ya. Ketika X-nya berada di interval 0 sampai pi per 2 ya. 0 sampai pi per 2 atau di kuadran 4, berarti dari X-nya berada dari 3 per 2 pi sampai 2 pi. Nah, kemudian fungsi akan cekung bawah ya. Fungsi akan cekung ke bawah ya. Bawah saat ya. Oke, di saat X-nya berada dari pi per 2 sampai pi atau dari X-nya berada dari pi sampai 3 per 2 pi. Ya, oke, seperti ini ya. Dia akan menjadi cekung bawah. Oke, sampai di sini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap jaga protokol kesehatan, selalu sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.